Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel gue. Kali ini gue akan mencoba merangkum sebuah anime yang berjudul Goblin Slayer. Mungkin anime ini sudah tidak asing lagi di telinga kalian, khususnya bagi kalian para pecinta anime. Seperti yang sudah kita tahu, Goblin Slayer menceritakan tentang seorang petualang misterius yang selalu mengenakan perlengkapan penuh. Namun di balik keseriusannya, dia adalah seorang petualang berperingkat silver. Yang membuat anime ini menarik adalah tokoh utama atau MC di anime ini tidak ingin berburu monster lain kecuali seekor goblin. Tanpa berlama-lama, mari simak bareng-bareng videonya. Enjoy. Di awal film, ada sebuah parti pemula yang sedang ingin berburu goblin. Namun karena mereka kekurangan anggota, mereka meminta seorang pendeta muda untuk bergabung. Karena pendeta ini adalah sama-sama seorang petualang pemula, akhirnya dia menyetujuinya. Singkat cerita, akhirnya mereka semua sampai di sarang goblin. Awalnya mereka baik-baik saja, namun karena mereka terlalu meremehkan goblin, akhirnya satu demi satu mereka dibunuh. Bukan hanya itu, setelah goblin membunuh para petualang, mereka juga menggenjot korbannya secara bergiliran, tepat di hadapan si pendeta. Dan saking ketakutannya, si pendeta bahkan sampai mengompol. Ketika si pendeta sudah pasrah, datanglah seorang lelaki dengan menggunakan sebuah zirah lengkap. Dengan teknik yang dia miliki, dia langsung membantai semua goblin yang ada di sekitarnya. Dan setelah itu, dia langsung menolong si pendeta yang sudah tertusuk anak panah. Setelah semuanya aman, dia langsung melanjutkan pembasmian para goblin sampai tidak ada yang tersisa. Keesokan harinya, si pendeta kembali ke guild untuk bertemu dengan penyelamatnya, yang tidak lain adalah Goblin Slayer yang nanti gua akan panggil dengan GS biar gampang. Dan setelah itu, mereka berdua memutuskan untuk membentuk party bersama. 1 bulan pun telah berlalu. Seperti biasa, GS dan si pendeta selalu mengambil misi untuk membunuh goblin. Di sini dijelaskan alasan GS sangat terobsesi berburu goblin adalah karena di masa lalu para goblin pernah menyerang desanya dan menggenjot sang kakak tepat di depan matanya. Karena kejadian tersebut, GS berniat memusnahkan goblin yang ada di seluruh dunia. Oh ya, diketahui juga GS ini tidak pernah membuka zirahnya. Dan tentu saja karena hal tersebut tidak ada yang mengetahui wajah GS kecuali teman masa kecilnya. Setelah keluarganya dibantai, GS juga tinggal bersama teman masa kecilnya sampai sekarang. Di dalam guild ada sebuah party yang menanyakan keberadaan GS. Lalu di waktu yang bersamaan, GS juga tiba untuk melaporkan misi yang telah ia selesaikan. Singkatnya, party ini meminta bantuan kepada GS untuk melawan pasukan Raja Iblis. Awalnya GS menolak. Namun karena salah satu party mengatakan jika di sana banyak goblin, tanpa berpikir panjang GS langsung menerimanya dan perjalanan pun dimulai. Di tengah perjalanan, ketika mereka semua beristirahat, mereka bercerita mengenai alasan menjadi petualang. Berkat percakapan tersebut, tanpa disadari mereka menjadi semakin memahami satu sama lain. Setelah mereka semua sampai di lokasi yang telah ditentukan, rencana pun dimulai. Berkat kerjasama yang sangat solid, rintangan demi rintangan mereka lalui dengan sempurna. Sampai tiba di sebuah aula, di sana mereka bertemu dengan monster yang sangat kuat, yang tidak lain adalah salah satu dari jenderal Raja Iblis. Karena monster tersebut sangat kuat, membuat mereka semua terdesak. Namun di tengah pertempuran, GS menggunakan jurus pamungkasnya, yaitu gulungan langka yang terus ia simpan. Singkatnya, berkat gulungan tersebut, akhirnya Jenderal Iblis dapat dikalahkan. Ketika mereka berdua keluar dari reruntuhan, bantuan pun baru datang. Karena mereka semua sudah kelelahan, mereka langsung masuk ke dalam kereta untuk pulang dan beristirahat. Hari demi hari telah berlalu. Kali ini GS mendapatkan misi khusus dari seorang pahlawan di kota air. Tentu saja karena GS sudah memiliki party, dia pun mengajak mereka semua untuk ikut. Setelah mereka sampai di kota air, mereka langsung menemui orang yang memberikan mereka misi, yang tidak lain adalah seorang pahlawan. Tanpa membuang waktu, pahlawan pun langsung menjelaskan situasi secara detail. Setelah mendengarkan situasinya, GS dan kawan-kawan langsung bergegas pergi ke ruang bawah tanah di mana tempat para goblin berada. Hari demi hari mereka terus membasmi para goblin yang tidak ada habis-habisnya. Sampai tiba di mana mereka terjebak di suatu ruangan dan tanpa diduga muncullah pemimpin para goblin, yaitu Goblin Champion. Strategi dadakan pun dibuat, namun karena para monster terlalu banyak membuat mereka semua kewalahan.
Sampai ketika GS sudah terkapar, dia mengingat semua janjinya untuk membunuh semua goblin dan disitulah GS menjadi murka. Dengan menggunakan rambut bekas mayat, GS melilit leher Goblin Champion. Karena hal tersebut, setidaknya dia bisa membuat pemimpin goblin terdesak dan kabur. Singkatnya, karena pemimpin goblin sudah kabur, membuat semua bawahannya juga ikut kabur. Tapi karena GS mendapatkan luka yang sangat serius, dia pun jatuh pingsan. Ketika GS terbangun, dia sudah di atas ranjang bersama si pendeta. Dimana ternyata ketika dia sedang pingsan, si pendeta melakukan ritual epik untuk menyelamatkannya. Tidak lama setelah itu datanglah wanita pahlawan. Di sini dia menceritakan alasan kenapa dia memanggil GS. Singkatnya, dia bercerita jika dia memiliki trauma yang sangat mendalam, dimana ketika wanita pahlawan sedang membasmi para goblin, dia pun tertangkap. Ketika dia tertangkap, wanita pahlawan disiksa dan digenjot oleh para goblin. Semenjak hari itu, pahlawan yang gagah berani menjadi takut pada goblin. Setelah wanita pahlawan menceritakan semuanya, dia pun langsung pergi. Ketika keadaan mereka semua sudah membaik, mereka menggunakan waktu luangnya untuk memperbaiki perlengkapan yang rusak dan menyiapkan item yang diperlukan. Setelah semuanya siap, mereka pun melanjutkan misi di bawah tanah. Ketika mereka menelusuri lorong, bukan goblin yang mereka temukan, akan tetapi monster mata satu yang tergolong lumayan sulit untuk dikalahkan. Di sini karena GS ingin bereksperimen, dia pun langsung mencobanya, dan berkat eksperimennya dengan mudah monster mata satu pun mati. Setelah monster mata satu mati, mereka menemukan sebuah cermin sihir. Dari situ mereka tahu jika goblin yang ada di bawah kota sengaja dibiarkan oleh seseorang. Bertepatan dengan itu, terdengar suara langkah kaki goblin, dimana karena ledakan yang GS buat membuat mereka semua berkumpul. GS yang sudah mengetahui jika hal tersebut akan terjadi langsung membuat sebuah rencana. Ketika gerombolan goblin datang, rencana pun dimulai. Singkatnya, satu demi satu para goblin pun mati. Lalu rencana inti pun dilakukan, yang mana berkat rencana tersebut para goblin dan pemimpinnya mati tertimpa reruntuhan. Dan setelah itu, GS pun langsung melapor kepada wanita pahlawan jika misi yang diambil sudah selesai. Berkat GS dan kawan-kawan, mereka menjadi tahu jika yang mendalangi kejadian tersebut adalah kaki tangan Raja Iblis yang ingin balas dendam kepada si wanita pahlawan. Setelah semuanya selesai, mereka pun langsung pulang. Hari demi hari pun sudah berlalu. Semenjak kejadian di kota air, GS dan kawan-kawan menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Oh iya, gue lupa bilang, jadi sebelum dan sesudah pulang dari guild, si GS selalu mengecek kediamannya dari goblin. Sampai tiba di mana dia menemukan puluhan jejak kaki goblin di sekitar rumahnya. Pagi harinya dia pun langsung menyuruh teman masa kecilnya untuk pergi dari rumah. Namun karena teman masa kecilnya tahu jika GS akan tetap tinggal di sana, dia pun menolaknya. Karena teman masa kecilnya terus bersikukuh tidak ingin pergi, maka yang bisa GS lakukan adalah meminta tolong kepada petualang terkuat di guild. Awalnya petualang terkuat tidak mau membantu, karena seperti yang mereka ketahui jika goblin adalah makhluk yang lemah dan menjijikan. Namun karena GS sangat bersungguh-sungguh, akhirnya dia bisa mengambil hati petualang terkuat. Bersamaan dengan itu, pengurus guild yang mendengar laporan GS langsung merespon permintaannya, yang mana berkat bantuan guild itu membuat semua petualang ikut bergabung dengan GS. Singkatnya, malam penyerangan pun tiba. Berkat strategi yang GS buat di guild, pertempuran pun berjalan sangat lancar. Di saat para petualang membasmi para goblin di barisan depan, GS dan si pendeta langsung menuju ke tempat Goblin King. Pertarungan antara Goblin King versus GS pun dimulai. Karena Goblin King terlalu kuat membuat GS kalah. Namun berkat pertolongan dari si pendeta, akhirnya mereka bisa memenangkan pertarungan. Tak terasa pagi pun sudah tiba. Di tempat tinggal GS, semua petualang sudah menunggunya. Dan melihat GS pulang dengan selamat, itu membuat mereka semua menjadi senang. Singkatnya, setelah peperangan selesai, para petualang mengadakan pesta kemenangan di dalam guild. Berkat pertempuran tersebut, secara tidak sadar itu membuat para petualang menjadi lebih dekat satu sama lain. Di tengah pesta, si pendeta yang penasaran dengan wajah si GS meminta GS membuka helmnya. Karena GS juga tidak bermaksud untuk menyembunyikan jati dirinya, dia pun menuruti permintaan si pendeta. Namun tanpa disangka ternyata GS memiliki wajah yang rupawan. Saking rupawannya membuat seluruh petualang baik lelaki maupun wanita terpesona dengan kegantengannya. Dan setelah itu anime Goblin Slayer Season 1 pun selesai.